teman-teman, balik lagi di channel Mandor Official 10. Jadi ini lagi babak extra time, pertandingan babak perempat final antara Jerman dan juga Spanyol, yang dimana cukup seru karena skor sekarang 1-1. Gol Spanyol dicetak oleh Dani Olmo melalui assist dari Lamine Yamal, dan gol dari timnas Jerman dicetak oleh Florian Wirtz melalui assist Joshua Kimmich. Jadi ini seru sih, sangat seru. Sekarang lagi extra time dan udah masuk 95 di waktu extra time. Dan satu hal yang menarik bahwa timnas Spanyol sebelum kebobolan mereka narik Lamine Yamal, Nico Williams, Alvaro Morata, terus mereka memasukin karena Pedri di awal tadi cedera, jadi digantikan oleh Dani Olmo. Dan pergantian itu tadi sih menarik sih, karena otomatis mereka terus masukin Michael Merino, Oyarzabal, sama lupa aku siapa tadi ya, Oyarzabal, yaitu dua pemain itu. Dan otomatis sekarang Spanyol main tanpa striker dan masih bisa ngelawan sampai sekarang. Spanyol di luar kebobolan tadi ya di akhir-akhir pertandingan. Jadi nanti kita lanjut lagi ketika udah selesai babak extra time, oke? Jadi balik lagi nanti pada saat udah selesai babak extra time. Oke teman-teman, balik lagi. Jadi ini udah selesai extra time-nya dan gila, timnas Spanyol berhasil melaju ke babak semifinal Euro 2024. Saya secara dramatis mengalahkan timnas Jerman. Gila, gol di menit 119 membuat yang dicetak oleh Michael Merino melalui assist dari Dani Olmo membuat timnas Jerman tuan rumah tersingkir dari Euro, bro. Gokil. Seperti yang aku bilang tadi, di awal pertandingan memang kedua tim saling main terbuka, jual beli serangan, baik dari timnas Spanyol, dari timnas Jerman, saling bermain terbuka, saling jual beli serangan seperti yang bilang tadi. Dan sayang si Pedri cedera dan juga digantikan oleh Dani Olmo yang sepanjang 90 menit tidak kelihatan, bro. Dan tadi gue bilang di IG bahwa Dani Olmo gak kurang, tapi setelah 90 menit dia membuktikan setiap dia pegang bola dia bisa membuat peluang yang berbahaya buat timnas Jerman, dan terbukti di asisnya dia tadi buat gol Michael Merino. Dan ya, match yang sangat seru, bertabur kartu kuning juga. Dan di menit-menit akhir tadi Dani Carvajal mendapatkan kartu merah dari kartu kuning kedua ya, jadi langsung straight red. Enggak straight red sih, dia kena kartu merah karena udah melakukan pelanggaran sebelumnya dan dapat 2 kartu kuning, dan itu membuat dia absen di laga semifinal nanti. Dan juga banyak sih pemain dari timnas Spanyol juga yang absen, kayak Morata juga absen nanti di match semifinal. Ya, dari sisi Jerman juga bermain cukup baik, cukup bagus malahan. Tapi aku sih angkat topi buat coach dari timnas Spanyol, Lapuente, karena agak aneh sih tadi kan di menit 60-an kalau nggak salah 60-an atau menit 70 dia narik Morata, Lamine Yamal, terus si Nico Williams di selang waktu yang berbeda. Dan aku agak aneh karena Spanyol masih unggul 1-0, dan itu cukup riskan karena Spanyol masih unggul dengan selisih 1 gol, dan kapanpun bisa disamakan oleh timnas Portugal. Dan kejadian karena setelah 3 pemain ini ditarik, si Yamal, terus Nico Williams sama Morata, praktis timnas Spanyol hanya bertahan. Dan aku sih paling benci ya kalau lihat tim yang udah unggul 1-0 terus tiba-tiba ibaratnya masih bisa menambah keunggulan malah bertahan. Dan ya, kalau kita main bola, kalau kita
kalau kita udah unggul 1-0 padahal waktu masih banyak dan bisa membuat banyak gol dan banyak peluang, tapi kita memilih untuk bertahan, ya tinggal tunggu kebobolan aja sih menurutku. Dan terbukti pada menit akhir-akhir laga di babak kedua timnas Jerman bisa menyamakan kedudukan, dan kukira di babak extra time timnas Spanyol akan kesulitan karena mereka udah narik Lamine Yamal, terus Nico Williams dan juga Morata. Kukira mereka akan sulit membuat serangan yang berbahaya buat tim Jerman, tetapi Dani Olmo berhasil membuat beberapa kali peluang, dan Mikel Merino yang bermain sebagai false nine berhasil juga bersama Mikel Oyarzabal. Dan cerdik sih Lapuente memanfaatkan pemain yang ada dan juga strategi dia cukup jitu dan cukup baik lah. Dan ini juga laga farewell buat Toni Kroos secara resmi, karena ini adalah turnamen resminya terakhir sebelum dia benar-benar pensiun dari dunia sepak bola. Dan ya, selamat beristirahat buat Toni Kroos. Have a good rest. Gila, sepanjang turnamen Toni Kroos jarang, kalau nggak salah dia mencatatkan hampir 99% win rate, passing berhasil bro. Gokil buat Toni Kroos. Dan overall sih tadi laganya cukup seru, sangat seru. Dan mudah-mudahan ini lagi mau main Prancis versus Portugal bisa menyajikan pertandingan yang sama lah, sama-sama terbuka, sama-sama jual beli serangan, tidak hati-hati. Tapi sih feelingku Portugal kayaknya bisa menang, karena walaupun kedua tim sangat struggle ya selama Euro kali ini, permainannya cukup sangat biasa dan sangat tidak terkoordinasi dan tidak bermain secara tim, kecuali timnas Portugal sedikit lebih keunggulkan. Jadi terima kasih jadi itu sih buat preview singkatnya pertandingan babak perempat final antara timnas Jerman dan juga timnas Spanyol. Dan sekali lagi congrats buat timnas Spanyol yang udah melaju ke semifinal. Akan menunggu pemenang dari pertandingan ini akan berhadapan dengan timnas Portugal ataupun timnas Prancis. Jadi selamat menunggu, sebentar lagi kick off. Jadi sekali lagi ku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.